Hai semua, kembali lagi dengan Gonaku. Di video kali ini Gonaku akan bikin bakpia dengan isian selai ubi kuning. Ini rasanya enak, cara buatnya pun sangat mudah. Pastikan kalian tonton videonya sampai selesai ya, supaya kalian gak gagal paham. Oke, dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Happy cooking! Oke, langsung saja ke proses pembuatannya. Siapkan tepung terigu, aku pakai 15 sendok makan tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan margarin. Untuk margarinnya bebas ya, mereknya apa aja. Di sini aku pakai kurang lebih sekitar 120 gram. Aduk margarin dan juga tepungnya hingga tercampur rata ya. Supaya lebih mudah untuk mencampurnya, di sini aku gunakan tangan ya. Pastikan tangan kita bersih. Oh ya, karena tadi wadahnya kurang besar, jadi aku pindahkan ke alas adonan ya, supaya lebih mudah. Kita uleni adonannya hingga kalis atau hingga mudah dibentuk ya teman-teman. Apabila dirasa tekstur adonannya kurang kalis, bisa kalian tambahkan lagi margarinnya ya teman-teman. Pokoknya kita coba aja adonannya kita bentuk. Apabila adonannya tidak hancur, itu tandanya udah kalis ya. Nah, jika udah seperti ini udah kalis ya, udah nggak mudah hancur. Selanjutnya adonannya akan aku simpan ke dalam kulkas kurang lebih selama 10 menit. Dan jangan lupa kita taruh dalam plastik ya, supaya adonannya nggak kering. Oke, lanjut untuk bahan yang kedua. Siapkan 20 sendok makan tepung terigu protein sedang. Tambahkan 3 sendok makan munjung gula pasir. Sepertiga sendok teh garam. Ini bisa kita aduk sebentar hingga tercampur. Jika sudah, di sini aku tambahkan 100 ml air. Untuk airnya pakai air biasa ya. Kita aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 85 gram margarin. Aduk hingga tercampur rata dan hingga adonan kalis. Supaya lebih mudah, di sini akan aku uleni dengan tangan. Pastikan tangan kita bersih ya. Apabila tekstur adonannya masih terlalu kering, bisa kalian tambahkan airnya ya. Dan seperti biasa, di sini aku pindahkan ke alas adonan supaya lebih mudah untuk menguleninya. Nah, apabila tekstur adonannya udah kalis seperti ini dan udah nggak lengket, ini bisa kita taruh dalam plastik, kemudian kita simpan di kulkas kurang lebih selama 10 menit ya. Oke, lanjut siapkan selai ubi yang udah dingin. Untuk resep dan cara buat selai ubinya, aku buat di akhir video ya. Jika sudah, kita siapkan adonan yang pertama kita buat. Kemudian untuk adonan yang pertama kita bagi menjadi 29 bagian ya. Setelah kita bagi adonannya, selanjutnya di sini bisa kita bulatkan, lalu sisihkan. Lakukan hingga semua adonannya habis ya.
Nah, setelah semuanya selesai, ini bisa kita sisihkan, lalu jangan lupa ditutup ya, supaya adonannya nggak kering. Lanjut, ambil adonan yang kedua, kita bagi menjadi 29 bagian juga. Oh ya, untuk adonan yang kedua, pastikan lebih besar dari adonan yang pertama ya teman-teman. Nah, setelah kita bagi atau kita potong seperti ini, sama ya seperti yang adonan pertama, kita bulat-bulatkan. Lalu sisihkan. Lakukan hingga semuanya habis. Nah, setelah semuanya selesai kita bulat-bulatkan, ini bisa kita sisihkan. Dan jangan lupa ditutup juga ya, supaya adonannya nggak kering. Oke, lanjut ambil adonan yang kedua, kemudian kita pipihkan menggunakan roll pin seperti ini. Kalian bisa menggunakan alat apapun ya, yang penting bisa untuk memipihkan. Jika sudah, kita ambil adonan yang pertama. Letakkan adonan pertama di atas adonan yang kedua ya. Seperti ini, kemudian kita roll pin kembali. Kemudian kita pipihkan ujung-ujungnya aja ya, seperti ini. Kita tekan paling ujung-ujungnya supaya agak lebaran. Lalu langsung saja kita beri isian selai ubinya. Untuk banyaknya selainya disesuaikan aja ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika udah seperti ini, adonan bisa kita bentuk. Untuk bentuknya di sini akan aku bentuk bulat ya, teman-teman. Apabila adonannya kurang lebar, bisa kita tekan-tekan ujungnya seperti ini ya. Jika sudah, bisa kita lipat. Langsung aja kita lipat ya, teman-teman. Kita bentuk. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, bentuknya. Apabila belakang adonannya masih kurang rapi, bisa kita cubit-cubit dan bisa kita rapihkan. Jika sudah rapi, bisa kita sisihkan. Sisihkan ke dalam loyang. Sebelumnya untuk loyangnya udah aku olesi dengan margarin ya. Dan jangan lupa untuk adonan yang di loyang kita tutup supaya tidak kering. Lakukan cara seperti ini hingga semuanya habis ya. Nah, setelah semuanya selesai, adonan siap untuk kita oven. Untuk ovennya sebelumnya di sini udah aku panaskan kurang lebih selama 20 menit. Untuk ovennya aku pakai oven tangkring ya, teman-teman. Dan untuk loyang adonannya aku taruh di rak paling bawah. Oven kurang lebih selama 20 menit pertama ya. Setelah 20 menit pertama, untuk loyangnya ini aku pindahkan ke rak yang atas. Nah, seperti ini. Oven kembali kurang lebih selama 20 menit. Pokoknya kalau manggang dengan oven tangkring harus sabar ya, teman-teman. Dan harus kita pindah-pindah seperti ini, supaya matangnya lebih rata. Nah, setelah 20 menit kita panggang ya. Ini bisa kita keluarkan. Ini akan aku olesi dengan kuning telur. Setelah semuanya kita olesi dengan kuning telur, panggang kembali di rak yang paling bawah 10 menit dan kemudian kita pindahkan ke rak yang paling atas 10 menit. Jadi total keseluruhan manggang aku 60 menit ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, ini dia hasilnya setelah aku panggang. Ini udah matang ya, teman-teman. Oke, selamat mencoba ya. Semoga kalian semua suka dengan resep ini. Oke.
Oke, lanjut teman-teman semua. Di sini akan aku bagikan resep dan cara membuat selai ubinya. Siapkan 100 gram ubi yang udah kita kukus dan udah kita haluskan seperti ini. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan tepung maizena, kemudian 2 saset susu kental manis putih yang udah dilarutkan dengan 200 ml air. Kemudian kita aduk hingga tercampur, lalu kita masak hingga mengental. Masak dengan api yang kecil dan jangan lupa untuk terus diaduk supaya nggak gosong ya. Oh ya teman-teman, setelah adonannya udah mulai mengental, ini tadi aku tambahkan sekitar 1 sendok teh margarin, kemudian kita aduk hingga margarinnya leleh ya, rata. Jika sudah, ini kita masak kembali hingga mendidih, dan jika udah mendidih bisa kita matikan kompornya, diamkan hingga dingin. Nah, oke teman-teman semua, ini dia hasilnya setelah selainya dingin, dia teksturnya lebih padat ya teman-teman. Kemudian ini akan aku pindahkan ke dalam wadah. Nah, oke teman-teman semua, ini dia hasil selainya. Selamat mencoba ya, semoga kalian semua suka dengan resep ini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel aku, terima kasih banyak. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik loncengnya supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Happy cooking!